Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudah Nurul Anwar dengan NPM 204240199 kelas 4G. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, zonasi dan domisili untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, di sini ada standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, nilai, dan keterampilan sebagai hasil dari proses pembelajaran pada suatu jenjang pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan, SKL digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar pendidikan lainnya seperti standar isi, proses, dan penilaian. Secara konseptual, SKL memiliki fungsi sebagai pedoman penilaian kelulusan peserta didik, acuan dalam pengembangan kurikulum, dan tolak ukur pencapaian hasil belajar. SKL mencakup 3 dimensi utama yaitu 1. Sikap, perilaku beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. 2. Pengetahuan, seperti penguasaan konsep, fakta, dan prosedur keilmuan. Ketiga, keterampilan seperti kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif serta kreatif. Dengan demikian, SKL merupakan standar yang menentukan kualitas minimal lulusan agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, di sini ada standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, standar isi mengatur cakupan materi pembelajaran serta kompetensi yang harus dicapai peserta didik yang disusun dalam bentuk struktur kurikulum. Secara konseptual, standar isi berfungsi sebagai 1. Pedoman dalam penyusunan kurikulum. 2. Acuan dalam pengembangan silabus dan materi pembelajaran. 3. Dasar dalam menentukan beban belajar peserta didik. Ruang lingkup standar isi meliputi 1. Kerangka dasar kurikulum. 2. Struktur kurikulum atau mata pelajaran dan alokasi waktu. 3. Tingkat kompetensi yang harus dicapai. 4. Muatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikan. Standar isi berkaitan erat dengan standar kompetensi lulusan atau SKL karena materi yang disusun harus mendukung tercapainya kompetensi lulusan. Kemudian di sini ada zonasi dan domisili. Zonasi dan domisili merupakan sistem dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang mengatur penentuan sekolah berdasarkan wilayah tempat tinggal calon peserta didik. Menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2001 tentang penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi adalah mekanisme seleksi yang memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili di wilayah terdekat dengan satuan pendidikan. Sedangkan domisili adalah tempat tinggal calon peserta didik yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti kartu keluarga yang menunjukkan alamat sesuai dengan zona sekolah. Secara konseptual, sistem zonasi dan domisili bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah, dan mendekatkan lingkungan belajar dengan tempat tinggal siswa. Prinsip dalam penerapan zonasi yaitu berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, menggunakan data domisili resmi, dan mengutamakan peserta didik dalam satu wilayah administrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini tetap memperhatikan jalur lain seperti afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Baiklah, dari yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan sebagai standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, serta sistem zonasi dan domisili merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. SKL berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan capaian akhir peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai SKL tersebut diperlukan standar isi yang mengatur ruang lingkup materi pembelajaran dan tingkat kompetensi yang harus diajarkan kepada peserta didik. Sementara itu, sistem zonasi dan domisili berperan dalam pemerataan akses pendidikan melalui pengaturan penerimaan peserta didik berdasarkan tempat wilayah, tempat tinggal. Dengan demikian,
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang terarah, merata, dan berkualitas. Baiklah, sampai situ saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.